She-Hulk Attorney at Law episode yang pertama sudah dirilis, dan berikut adalah review spoiler atau sekaligus gambaran dari alur ceritanya dari Moviespedia. About that, it's true. I am a Hulk. Opening dibuka dengan rangkaian adegan kocak di mana Jennifer Walters sebagai seorang kuasa hukum yang sedang mempersiapkan diri sebelum dia menjalani persidangan. Meskipun awalnya mungkin terlihat sempat serius, tetapi kemudian diketahui bahwa karakter Jennifer lalu memulai narasinya soal bagaimana bisa berubah menjadi She-Hulk. Kalau menurut gue pribadi, opening dari She-Hulk ini tergolong biasa aja secara adegan, meskipun mungkin ya secara konteks storytellingnya agak berbeda, mengingat karakter Jennifer tahu kalau dirinya ini sedang berbicara kepada penonton dan juga sedang disorot kamera. Hal ini tentunya mengingatkan kita semua dengan konsep storytelling yang sama pada film Deadpool, yang dimana Wade Wilson juga sadar kalau dirinya hanyalah karakter di dalam sebuah cerita. Kalau kita ngomongin secara karakter, maka pada episode pertama kali ini tentu masih menyoroti bintang utamanya yaitu Jennifer, dan di sisi lain menjadikan Bruce Banner sebagai seorang karakter pendukung. Dalam tektokan antara dua karakter ini sih bisa dibilang cukup berbeda, di mana Bruce sebagai mentor yang berhati-hati memberikan teladan dan arahan menjadi Hulk yang baik, sedangkan di sisi lain Jennifer sebagai seorang sepupu yang agak susah diatur dan bahkan sering bertengkar dengan Bruce Banner. Sementara itu untuk karakter tambahan lain seperti misalnya aja ada dua temannya, lalu kemunculan Tatiana, hingga siapa sosok misterius yang berada di dalam pesawat luar angkasa yang diduga berasal dari planet Sakaar di film Thor Ragnarok juga bisa dibilang masih belum terungkap. Selain itu, masalah hukum apa yang sedang dihadapi oleh Jennifer di dalam persidangan juga belum banyak dibahas. Well, sebenarnya sih kalau untuk episode pertama bisa dimaklumi ya teman-teman kalau misalnya banyak adegannya yang belum diungkap karena kemungkinan besar disengaja oleh Marvel agar mengundang rasa penasaran penonton untuk mengikuti episode-episode selanjutnya. Kalau ngomongin secara cerita sih bisa gue bilang biasa aja sebenarnya, yaitu bagaimana jika seorang sepupu yang selama ini kehidupannya normal-normal aja sebagai seorang pengacara, tiba-tiba harus berubah garis hidupnya setelah mengalami kecelakaan akibat dicegat oleh pesawat misterius, kemudian terluka parah, dan bahkan terkena rembesan dari darah Bruce Banner yang kemudian berdampak pada perubahan fisiknya menjadi Hulk perempuan. Well, bisa dibilang salah satu yang membuat episode pertama ini kurang adanya kejutan adalah karena sebagian besar adegan kunci sudah di-spoiler di dalam trailer, sehingga terkesannya biasa aja. Meskipun demikian, pada episode pertama kali ini kita jadi bisa mengetahui soal apa penyebab pulihnya tangan Bruce setelah dalam film sempat diceritakan belum bisa digunakan secara normal. Dan di sisi lain kita juga mengetahui fakta baru, yaitu bahwa She-Hulk adalah Hulk yang sangat berbeda karena dia tidak memiliki alter ego ataupun kepribadian lain saat berubah wujud dari manusia biasa. By the way, gue juga menangkap momen menarik, terutama saat She-Hulk ini dikisahkan lumayan beradaptasi dengan kekuatan barunya, meskipun tidak terlalu kesulitan karena mendapatkan bantuan dari Bruce yang sudah berpengalaman menjadi Hulk. Buat sebagian orang, rangkaian adegan ini mungkin terlihat sepele, tetapi menurut gue pribadi Marvel menganggapnya sangat serius sehingga memperhatikan betul mengenai logika ceritanya, mengenai bagaimana seseorang yang manusia biasa bisa beradaptasi dengan cepat saat dia menjadi She-Hulk. Well, good job ya Marvel untuk episode yang pertama kali ini. Anyway, kalau kita ngomongin soal CGI-nya, maka masih menjadi concern yang menurut gue sih kurang begitu gue suka, meskipun sudah lumayan halus dan gak sekaku pada film Hulk yang pertama yang terkesan tidak realistis. Kalau disimpulkan, She-Hulk episode pertama kali ini lebih bernuansa ringan, baik dalam konteks ceritanya, kemudian menghibur, meskipun ada beberapa bagian yang masih menggantung. Dan karena gue adalah tipe penonton yang gak terlalu suka dengan cerita yang ringan, maka gue pun memberikan nilai 60 dari skala 1 sampai 100. Nah, sekarang silahkan tulis pendapat kalian soal She-Hulk ini, apakah setelah melihat trailernya bakalan berjalan seru ke depannya ataukah enggak? Dan seperti biasa juga, kalau kalian suka dengan review film seperti ini, maka jangan lupa untuk subscribe Moviespedia sekarang juga dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan review film menarik lainnya. Gue Adi pamit, tetap sehat serta semangat buat kalian, dan peace out.